Tadi pintu udah dikunci belum ya? Lah kan ibu yang keluar terakhir. Ya udah, periksa dulu aja ya. Hah, kalau gitu Bapak langsung ke gudang dulu ya. Hati-hati, Pak. Ah, Ibu juga ya. Akhirnya nemu juga. Halo, kenapa men? Bro, buruan keluar. Mertua lu datang. Cepetan. Iya, bentar. Kan? Betul. Bapak sampai lupa ngunci pintu rumah. Akhirnya nemu juga. Ini modal lu minta, bro. Gue bilang juga apa? Mertua lu pasti bakal kasih modal buat lu. Kasih modal gimana? Diomelin iye. Alah. Terus lu dapat modal ini dari mana? Itu bukan urusan lu, bro. Yang penting tugas gue adalah kasih modal buat lu. Jadi, kapan kita beraksi? Nanti malam kita beraksi. Ada kiriman barang yang masuk lewat pelabuhan nelayan. Dan nanti kita jemput di situ. Oke. Ayo. Kita mulai. Pak. Bu. Pak, Ibu pulang duluan ya. Ibu mau nyetorin uang infak pengajian ke bank. Oh, iya. Hati-hati ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Bu. Iya. Ada. Uang infak itu hilang. Ya Allah. Allah. Astagfirullahaladzim. Ibu mungkin salah naruhnya, Bu. Ibu udah cari tempat yang lain. Udah, Pak, udah. Malahan lemari Ibu keluarin semua isinya tetap nggak ada. Subhanallah. Cobaan apa lagi yang harus hambamu terima, ya Allah? Terus kita harus gimana, Pak? Uang infak pengajian itu kan jumlahnya nggak sedikit. Ya, harus kita balikin, Bu. Itu kan uang infak. Uang titipan umat. Harus dibalikin. Nggak gantinya dari uang tabungan haji kita. Terus kita dapat uang dari mana lagi, Bu? Uang yang kita miliki sekarang ini hanya uang tabungan haji kita itu, Bu. Mak, maafin Ibu. Gara-gara Ibu uang tabungan haji kita berkurang. Sudahlah, Bu. Ini memang cobaan untuk kita. Bapak pikir memang tidak mudah untuk mewujudkan impian kita untuk naik haji. Ayo, Bapak ntar ke bank. Kita ambil tabungan haji kita itu. Dan segera kita kembalikan uang infak yang hilang itu. Ya. Andi ngobrol sama Freddy. Memangnya Bapak kenal sama Bang Freddy? Kenal sih enggak, Rat.
Cuma Bapak sering dengar soal pekerjaan Freddy itu yang nggak beres. Baru katanya kan, zaman sekarang tuh harus pandai bergaul. Kalau nggak pandai bergaul, Mas Andi nggak dapat pekerjaan. Ya tapi kan nggak ada salahnya kalau hati-hati, Rat. Pak, Mas Andi tuh bukan orang bodoh. Mas Andi tahu mana temen yang baik, mana temen yang enggak. Apa salah kalau Bapak ingatin? Enggak, Pak, enggak salah. Tapi Bapak sikap Bapak yang seperti ini tuh ya, bikin Mas Andi tuh kayak anak kecil dan Rati tuh nggak terima. Astagfirullahaladzim. Rati, Bapak tidak pernah menganggap kamu dan suami kamu itu seperti anak kecil. Sudah tugas orang tua mengingatkan anaknya. Kalau kamu tidak suka dengan sikap Bapak, ya sudah. Bapak tidak akan pernah lagi ngingatin kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, jawab pertanyaan aku, Mas. Mas sebenarnya kerja apa coba, Mas? Apa benar Mas bisnis dengan Bang Freddy? Kamu tahu nama Freddy dari siapa? Ada orang yang lihat Mas sama Bang Freddy. Apa benar, Mas? Jawab, Mas. Kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa? Hah? Mas, aku minta jauhi Bang Freddy, Mas. Dia tuh orang nggak bener, Mas. Kamu jangan ngomong orang nggak bener ya. Emang kamu tahu dia bukti nggak bener atau enggak? Mas, aku tuh nggak sembarangan ngomong. Tapi Udahlah, Rat. Kamu kenapa sih selalu gangguin kerjaan aku terus? Di saat aku mau kerja, kamu gangguin. Di saat aku buka usaha, kamu tetap gangguin aku terus. Mau kamu apa sih sebenarnya? Mas, aku tuh cuma khawatir sama kamu, Mas. Rat, aku tuh bukan anak kecil. Rat. Aku tuh udah gede. Udah, aku mau pergi dulu. Mas Andi. Ya Allah, lindungi suami hamba ya Allah. Gimana? Kabur. Bawah. Jalan. Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak, Bu. Waalaikumsalam. Itu sepertinya suara Rati, Bu. Ya, biar ibu yang buka pintunya, Pak. Pak. Salam. Rati, ada apa, Ti? Mas Andi nggak pulang, Bu. HP-nya dihubungin susah. Memangnya dia kemana? Katanya ngurusin kerjaan, Bu. Tapi biasanya jam 12 malam tuh udah pulang, Bu. Jam 12 malam? Sebetulnya kerjaannya Andi itu apa sih? Nggak tahu, Bu. Kalau ditanya kerjaan, nggak pernah jujur, Bu. Aku takut, Bu. Aku khawatir. Aku takut Mas Andi kenapa-napa. Coba kalau dari dulu, kamu dengerin omongan Bapak sama Ibu. Udah deh, Pak. Nggak usah yang bahas yang dulu-dulu, Pak. Anaknya lagi kebingungan. Bukannya didiemin. Kamu sama suami kamu yang membuat bingung, kenapa harus Bapak sama Ibu yang kamu libatkan? Malu kalau sampai kedengeran tetangga. Masa Bapak ribut sama Rati? Datang-datang selalu buat masalah. Memang kamu pikir Bapak sama Ibu ini keranjang sampah? Rati, kamu gimana sih? Ibu kan udah ngingetin. Kalau ngomong sama Bapak itu jangan pakai emosi. Jadi ribut kan? Gimana nih, Bu? Kamu udah sholat subuh? Belum, Bu. Ya udah, kamu sholat dulu. Doain suami kamu. Iya. Gimana nih? Keadaan belum aman, Bro. Terus gimana dong sekarang? Tunggu aja sampai siang. Kalau keadaan sudah aman, baru label pulang. Yaudah, oke.
Mas semalam kemana? Kok nggak pulang? Aku khawatir, Mas. Tadi ibu sama bapak sampai ke sini. Ngapain orang tuamu datang ke sini? Emang orang tua kamu ngasih aku modal? Enggak kan? Kok Mas ngomongnya kayak gitu sih, Mas? Habis kamu bikin aku kesel, tau nggak? Tiap hari kamu selalu ngomongin aku soal kerjaan. Yang penting aku sebagai kepala rumah tangga bisa penuhi semuanya. Dah, aku capek. Nih, pamper kamu. Kalau kurang bilang, kamu tidur dulu. Ya Allah, apa salah kalau aku tanyakan sama suamiku uangnya dapat dengan cara halal atau enggak? Kenapa? Duitnya kurang. Rati, aku tuh masih waras, Rati. Aku masih bisa mikir mana yang baik dan mana yang buruk. Paham? Iya, Mas. Dah, mau tidur dulu, capek. Semoga apa yang dibilang suamiku benar adanya, ya Allah. Suamiku sudah menyadari kesalahannya dan mau mencari rezeki di jalan yang koridor. Mandi, keluar! Anda diduga berkomplot dengan penjual barang curian dan juga selundupan. Cepat serahkan diri Anda. Tempat ini sudah terkepung. Hei! Dia kabur. Ayo kejar, kejar. Berhenti! Berhenti! Ayo, Katanya udah jadi orang benar, katanya malah jualan barang yang ilegal, Bu. Iya. Mertuanya mau naik haji, malah menantunya jadi penjual barang selundupan. Parah banget sih. Tangkap aja, Pak, tangkap. Tangkap aja, Pak. Ngaco. Tangkap aja, Pak. Ya, Pak. Dasar. ayo. Oh, bahaya, bahaya. Tangkap, Pak, tangkap, Pak. Tangkap tuh, Pak. Waduh, jangan asal tuduh atuh Pak Eko. Kalau ini tidak benar teh bisa jadi fitnah nanti. Mang Udin, siapa yang nuduh? Semua orang kampung sini juga tahu kalau mantunya Pak Warno itu ketangkep polisi. Kasiannya Pak Warno Mang Udin ya, nggak ikutan apa-apa, tapi jadi ikutan malu. Nah, itu Pak tandanya tuh. Pak Eko itu bukan orang yang benar. Mau naik haji, tapi nggak bisa didik mantunya. Bener kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Memangnya ada apa? Saya dengar nama saya disebut-sebut. Ya Pak Warno, didik tuh mantunya yang benar. Memangnya kenapa Pak Eko? Mantu saya kenapa? Emang Pak Warno belum dengar apa? Kalau mantunya itu ketangkap polisi. Gara-gara gabung sama komplotan penjualan barang curian. Udah makanya Pak Warno, didik dulu keluarga yang benar. Baru naik haji. Insya Allah Pak Eko. Saya permisi dulu. Ya. Iya Pak Warno. Assalamualaikum. Salam. Bener Aisyah, yang kena kasus itu mantunya Bu Surti. Iya Umi, kasihan Ibu Surti. Padahal Ibu Surti itu tidak pernah ikut-ikutan, tapi malah diomongin sama warga. Katanya Bu Surti itu tidak bisa mendidik menantunya menjadi orang baik. Padahal asal Umi tahu, Bu Surti itu mau naik haji Umi. Orang-orang emang begitu tuh, suka ngubung-ngubungin masalah satu dengan yang lainnya. Padahal mah, kalau menurut Umi mah kagak ada hubungannya. Bu Surti yang mau pergi haji dengan kelakuan mantunya yang kagak bener. Iya makanya itu Umi, kalau bisa Aisyah pingin nanti kalau
Umi pengajian di kampungnya Bu Surti, Umi bahas soal masalah ini. Jadi warga-warga nggak pada ricuh, Mi. Kasian Bu Surti. Ya, iya dah, insya Allah nanti Umi. Kejadian yang lalu jangan disesali. Ambil hikmahnya. Maafin Rati, Pak. Maafin Jadi, Rati. sudah. Kamu yang tabah ya, nak. Semoga kejadian ini bisa menjadi pelajaran buat suamimu. Tapi besok kamu besuk Andi. Buat apa, Bu? Dia telah mencorong nama baik keluarga kita. Sebagai seorang menantu, dia telah mempermalukan kita. Pak, Rati itu masih istrinya Andi. Jadi sudah seharusnya dia menjenguk Andi apapun yang terjadi, Pak. Tapi, Bu, Pak, jangan benci sama orang. Apalagi menyimpan dendam. Andi itu mantu kita loh, Pak. Kita bertanggung jawab untuk menjadikan dia orang yang lebih baik. Itu tugas kita.